121101124200 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Nah, kita masuk ke pembahasan yaitu tentang pengertian prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip yang berasal dari kata pendidikan yang berarti permulaan dengan suatu cara tertentu yang melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya tergantung dari semula itu. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling adalah pemaduan antara hasil-hasil kajian teoritik dan praktik yang dirumuskan dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu pelayanan. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, prinsip-prinsip yang digunakannya bersumber dari kajian filosofis, hasil-hasil penelitian, dan pengalaman praktik tentang hakikat manusia, perkembangan, dan kehidupan manusia dalam konteks sosial budaya. Kemudian, tujuan, fungsi, dan proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip pelaksanaan bimbingan dan konseling di antaranya: yang pertama, bimbingan adalah suatu proses membantu individu agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, hendaknya bimbingan bertitik tolak atau berfokus pada individu yang dibimbing. Yang ketiga, bimbingan diarahkan pada individu dan tiap individu juga memiliki karakteristik tersendiri. Yang keempat, masalah yang dapat diselesaikan oleh tim pembimbing di lingkungan lembaga hendaknya diserahkan kepada ahli atau lembaga yang berwenang menyelesaikannya. Yang kelima, bimbingan dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang akan dibimbing. Yang keenam, bimbingan harus luas dan fleksibel, sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Yang ketujuh, program bimbingan di lingkungan lembaga pendidikan tertentu harus sesuai dengan program pendidikan pada lembaga yang bersangkutan. Yang kedelapan, hendaknya pelaksanaan program bimbingan dikelola oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan, dapat bekerja sama dan menggunakan sumber-sumber yang relevan yang berada di dalam ataupun di luar lembaga penyelenggaraan pendidikan. Dan yang terakhir, hendaknya melaksanakan program bimbingan dievaluasi untuk mengetahui hasil dan pelaksanaan program. Prinsip-prinsip bimbingan adalah hal-hal yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan layanan bimbingan. Rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling pada umumnya ialah berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan dan proses penanganan masalah, program pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan. Adapun prinsip-prinsip tersebut diantaranya: pertama, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Yang kedua, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Yang ketiga, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan layanan. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan dan pengembangan individu. Karena itu, program bimbingan harus disesuaikan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Kemudian, program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Dan yang terakhir, program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah sampai yang tertinggi. Kemudian prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Nah, diantaranya itu, bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan, dan sebaliknya pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik
ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu dan kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan layanan. Nah, di antaranya itu yang pertama, tujuan akhir bimbingan dan konseling adalah kemandirian setiap individu. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan individu agar mampu membimbing dirinya sendiri dalam menghadapi setiap kesulitan atau permasalahan yang dihadapinya. Kemudian, dalam proses konseling, keputusan yang diambil akan dilakukan oleh klien hendaklah atas kemauan klien itu sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari konselor. Nah, selanjutnya, permasalahan khusus yang dialami oleh klien atau untuk semua usia yang harus ditangani oleh dan kalau perlu dialih tangankan kepada tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan khusus tersebut. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, diantaranya itu yang pertama, konselor harus memulai karirnya sejak awal dengan program kerja yang jelas dan memiliki kesiapan yang tinggi untuk melaksanakan program tersebut. Yang kedua, konselor harus selalu mempertahankan sikap profesional tanpa mengganggu keharmonisan hubungan antara konselor dengan personal sekolah lainnya dan siswa. Ketiga, konselor bertanggung jawab untuk memahami peranannya sebagai konselor profesional dan menerjemahkan peranannya itu ke dalam kegiatan nyata. Dan yang keempat, konselor bertanggung jawab kepada semua siswa, baik siswa-siswi yang gagal, yang menimbulkan gangguan, yang berkemungkinan putus sekolah, yang mengalami permasalahan emosional, yang mengalami kesulitan belajar, maupun siswa-siswi yang memiliki bakat istimewa, yang berpotensi rata-rata, yang pemalu dan menarik diri dari khalayak ramai, serta yang bersikap menarik perhatian atau mengambil muka guru, konselor, dan profesional sekolah lainnya. Materi dari saya semoga